saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih keras lagi. Shalom. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin bicara tentang tema pagi hari ini, Yesus penolong yang ajaib. Jesus is the helper. Yesus adalah penolong yang sejati. Matius pasal 14. Kita langsung buka Matius pasal yang ke-14. Saya mau kita buka Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Saudara-saudara, kita baca di sini bersama-sama. Matius pasal 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Alkitab mengatakan selanjutnya, saudaraku yang diberkati, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Datang Tuhan, apabila engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, kata Alkitab. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kata Alkitab, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saudara baca ayat ini muncul setelah satu peristiwa di atasnya, yaitu peristiwa Tuhan menggandakan, membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Jadi baru saja dia buat sesuatu yang ajaib, baru saja dia buat sesuatu yang luar biasa. Nah, pada ayat ini, pada pasal 14 ini, dia mengadakan mujizat, yaitu menghentikan angin sakal. Saudara, jadi kesimpulan saya, Yesus ajaib bukan hanya hari ini. Kemarin dia ajaib, hari ini dia ajaib, besok dia ajaib, dan selama-lamanya dia tetap Allah yang ajaib. Saudara, jadi cara cerita ini sedang kesimpulan sederhana, dia penolong yang ajaib. Saya tidak akan panjang-panjang, saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus perlu pertolongan Tuhan? Jawaban saya sederhana, karena dia penolong yang ajaib. Jadi saudara-saudara, kalau begitu apa yang bisa Yesus lakukan sebagai penolong yang ajaib? Saudara, ini yang jawaban saya. Satu, saudara, dia penolong ajaib. Karena apa? Karena dia Tuhan yang tahu persis seluruh persoalan dan pergumulan hidup kita. Dia yang tahu seluruh kehidupan kita dan seluruh persoalan kita. Saudara, saya langsung saja pada ayat yang saudara lihat. Apa yang dia ketahui tentang kita? Saudara, dia ajaib, dia penolong, dan itu dibuktikan dia tahu tentang kita. Mulai dari dia tahu tentang kita. Mari kita lihat, saudara, apa yang dia tahu tentang kita. Dari ayat-ayat ini saya belajar bahwa yang pertama, dia tahu bahwa kita sedang ada dalam persoalan yang besar. Saudara, kematahuan Tuhan pertama, dia penolong yang ajaib. Karena yang pertama, dia tahu kita sedang ada dalam persoalan besar. Saudara, dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal ini angin tipe, angin besar, angin yang saya sudah jelaskan, datang tiba-tiba, angin yang paling ditakuti orang pada zaman itu. Ya, kapal mereka masih sederhana, perahu mereka masih sederhana, sehingga melawan badai itu bukan hal gampang. Kalau sekarang kapal terbuat dari besi, kapal terbuat dari benda-benda canggih, sehingga dapat menolong dirinya. Tapi pada waktu itu kesederhanaan perahu ini tidak bisa menolong mereka dari gelombang yang ditakuti atau angin sakal yang ditakuti. Kalau begitu, saudara-saudara lihat, ketika itu saudara tahu dia ada di mana? Posisi Yesus sedang berdoa di tempat lain. Tapi walaupun dia berdoa, kenapa dia datang? Karena dia tahu keadaan para murid sedang ada dalam gelombang besar.
Hari ini saudara-saudara jangan pikir Tuhan tidak tahu gelombang besar yang menghantam kita. Dia tahu. Yang kedua, apa yang dia tahu, saudaraku yang diberkati Tuhan? Saudara, yang kedua, dia tahu ketakutan kita. Jadi, karena badai, karena angin begitu besar, murid-murid ketakutan. Saudara dikatakan begini dalam ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah ini, aku ini, jangan takut. Saudara lihat ini, pengetahuan dia yang kedua, karena dia tahu apa yang menjadi ketakutan kita. Ada orang takut mati. Hari ini kita dapat berita duka ya. Salah satu simpatisan kita, Mama Temi Lakunusa yang selama ini kita doakan dari mimbar ini, tadi malam telah meninggal dunia. Saudara, semua orang takut dengan apa yang disebut dengan kematian. Sudah ada orang takut masa depan, ada orang takut tidak bisa makan besok apa, ada orang tidak tahu takut masa depan mereka apa yang terjadi. Tapi ayat 28, apalagi yang dia tahu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Saudara-saudara lihat, para murid ini sudah jalan dengan dia, sudah lihat mujizat, tapi mereka masih ragu tentang Tuhan. Jadi yang berikut dia tahu tentang apa tentang kita. Dia tahu bahwa hidup kita ada dalam keraguan tentang Tuhan. Biasanya, saudara lihat ini, Petrus bilang sama Tuhan, dia bilang, kalau itu Tuhan, suruh aku berjalan ke sana. Berarti satu kesimpulan, para murid sedang ragu dengan Tuhan. Saudara-saudara, keraguan ini berhubungan dengan gelombang tadi. Banyak kali kita itu yang katanya nyanyi setiap minggu, Allah Maha Besar, Allah Dahsyat, Allah Luar Biasa. Tapi ketika kita berada dalam persoalan, kadangkala kita menjadi ragu kepada Tuhan. Dan Tuhan itu tahu. Kelihatan kita kuat, kelihatan kita hebat, tapi dia tahu. Itu sebabnya waktu Petrus tanya, apakah engkau Tuhan? Tuhan bilang, ya saya, datanglah kepadaku. Saudara tahu, Tuhan tahu keraguan daripada Petrus. Nah lanjut lagi, apa yang Tuhan tahu tentang kita. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Apa artinya? Dia tahu kerinduan dan beban doa kita. Saudara tahu waktu dia punya persoalan, Petrus ini hadapi angin, dia berteriak kepada Tuhan. Alkitab bilang dia tahu kerinduan dan doa serta beban hidup kita. Saudara Petrus waktu berteriak, Tuhan tidak tinggalkan. Walaupun kalau saudara baca ayat terakhir, Tuhan marah dengan dia karena dia tidak punya iman. Tapi walaupun dia kehilangan iman, Tuhan tolong, Tuhan dengar doanya. Ada amin. Nah ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, siapa yang tahu bahwa Petrus bimbang? Siapa yang tahu bahwa Petrus tidak percaya? Tuhan tahu. Dan itu yang saya sebut, yang terakhir, Tuhan tahu bahwa saudara dan saya kadang-kadang sedang mengalami apa yang disebut krisis iman. Setiap kita pernah ada di dalam ini, di dalam persoalan kita, ketika kita ada dalam badai, kita kehilangan banyak hal, atau kita sendiri tidak mengenal siapa kita. Tapi Tuhan tahu yang terakhir, Tuhan tahu krisis iman yang terjadi dalam diri jemaat atau dalam diri Petrus. Saudara, saya akan ambil kesimpulan betapa lengkapnya Tuhan tahu tentang Petrus. Kalau begitu tidak ada yang bisa kita sembunyi, saudara. Kelihatan kita nyanyi Allah luar biasa, tapi kadang-kadang Tuhan mungkin senyum-senyum. Lu nyanyi Allah luar biasa, tapi kayaknya lu punya iman krisis. Ya, kadang-kadang ketika sakit terasa berat, kehilangan iman. Tapi apakah Tuhan meninggalkan? Kembali pada poin pertama, Tuhan tahu seluruh keadaan kita. Yang menarik, saudara, saya sampaikan kepada saudara, kalau dia tahu semua tentang kita, orang Kupang bilang, dia tahu kita punya duduk berdiri, dia tahu kita punya duduk berdiri, maka Anda harus tahu bahwa dia bukan hanya tahu tentang kita, tapi dia tahu pergumulan kita. Dan yang luar biasa, bukan hanya dia tahu pergumulan kita, bahasa ini selalu saya bilang, Allah bukan hanya tahu tentang kita, Allah bukan hanya tahu tentang persoalan kita, tapi Allah juga tahu cara menolong kita. Lalu banyak orang tahu tentang sesuatu, tetapi belum tentu kita tahu cara menolong. Saudara, kita tahu ini speaker, kita tahu ini keyboard,
Tapi ketika dia rusak, kita tidak tahu cara memperbaikinya. Kita bawa ke ahlinya. Demikian, kadang-kadang kita tahu masalahnya, bahkan kita bisa mendefinisikan masalah itu dengan baik. Waktu orang tanya, punya masalah apa? Saya ada masalah A, masalah B, masalah. Kita bisa kasih tahu. Sayangnya kita tahu masalah itu, tapi kita tidak tahu cara mengatasi masalah itu. Dan Alkitab bilang hanya yang tahu dan bisa melakukannya Tuhan Allah. Karena itu jangan pernah rasa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Ada amin. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya selalu berkhotbah tentang bagaimana dekat Tuhan, cari Tuhan. Nah, jadi kalau kadang-kadang kalau saya singgung, saudara cari Tuhan, datang pada Tuhan, tinggalkan sedikit pekerjaan saudara, kesibukan saudara, jangan tersinggung ya. Ada banyak orang yang kelihatan hebat di dalam gereja, bisa ngajar sekolah minggu, bisa khotbah di kaum muda, tapi tersinggungnya kerasnya luar biasa. Ya, ditegur sedikit pergi dari gereja. Saya kadang-kadang lucu orang begini. Saya kasih tahu saudara, Tuhan tidak pernah rugi Anda datang atau tidak. Yang rugi pasti Anda. Ada amin. Saudara-saudara, sekali lagi saya kasih ingat saudara, Anda tidak datang pun Tuhan tidak rugi. Yang rugi saudara, kenapa tadi? Ketika saudara ada dalam badai, persoalan yang bisa tolong saudara adalah Tuhan. Saya nonton sebuah video di TikTok. Ada seorang anak muda yang kos di rumah seorang yang punya toko atau kios kecil. Setiap hari dia berhutang pada pemilik kios ini. Ambil super mie, makan. Lalu dia bilang, nanti kalau beta sudah jadi orang, beta bayar semua. Besok lagi datang hutang super mie lagi, beta tambah telur 2 lagi. Si bos, si pemilik kios bilang gini, kau setiap hari hanya datang mengimis, lalu bermimpi kamu jadi orang besar. Lalu singkat cerita, dia jadi orang besar. Tapi rupanya waktu dia jadi orang besar, dia datang. Dan dia datang, dia bilang kepada si pemilik kios ini, saya sudah jadi orang besar. Hari ini saya puji Tuhan, saya diberkati. Lalu pemilik ini berkata, kamu bohong sekali. Tidak. Dasar penipu, paling ujung-ujung mau utang super miliar. Ya. Singkat cerita, dia bilang kalau gitu saya pamit karena mulai sekarang saya tidak tinggal di sini. Lalu sampai milik kios ini bilang gini, lebih baik kau pergi daripada tiap hari hanya hutang. Oke. Tapi si bapak ini yang akhirnya diangkat Tuhan ini bilang, kalau begitu kita foto sebentar, selfie bersama. Setelah dia selfie, dia pergi. Beberapa tahun kemudian dia balik. Dia datang dengan mobil mewah dalam video itu. Lalu dia turun dan dia bilang, Bapak angkat, masih kenal saya? Bapak angkat bilang, saya tidak kenal. Ini jangan-jangan kamu penipu. Dia bilang, saya punya uang untuk membantu Bapak karena Bapak sudah tolong saya selama ini. Dia bilang, Bapak angkat, masih ingat saya? Lalu pemilik kios bilang, saya tidak kenal kamu. Pergi. Dasar penipu, mau tipu-tipu kita. Lalu dia pergi. Datanglah anak kandung daripada pemilik kios ini. Dia berkata kepada bapaknya, Bapak, kasih kami doi. Dia sudah menikah. Dia bilang, kasih kami uang, kasih kami doi. Lalu pemilik kios ini berkata, anak, Bapak tidak ada uang. Kamu lihat ini kios kecil ini, penghasilan berapa? Dia bilang, sudahlah, kasih saya uang, saya tidak mau tahu. Lalu menantunya bilang, tua bangka, kalau kamu tidak kasih nanti kalau sakit-sakit kami yang urus. Jadi kasih saja. Nah, terdengar oleh ribut-ribut, jadi terdengar si yang kaya ini yang sudah jadi diangkat, yang tadi pernah hutang ini datang dan bilang, kenapa kamu marah bapak angkatku? Dia tidak tahu bahwa orang ini pernah ditolong bapaknya. Jadi singkat cerita, yang orang kaya ini berkata, oke, berapa yang kamu perlukan? 200 juta. Jadi bilang, oke, saya punya 400 juta di ATM ini. Lalu dia kasih kepada anak kandung dari pemilik kios itu. Lalu pemilik itu, jangan kasih. Mereka ini anak-anak durhaka yang hanya mau uang-uang, tapi tidak mencintai saya. Lalu dia bilang, tidak apa-apa, saya kasih. Lalu dia bilang, ingat, waktu mereka jalan mereka bilang, pinnya.
Si anak durhaka ini bilang pinnya. Lalu orang kaya ini berkata, pinnya adalah tanggal lahir dari bapak. Dia hanya bilang tanggal lahir dari bapak. Jadi mereka sudah pergi. Nah sebelum pergi, bapaknya bilang, hei, kalau kamu ambil, maksudnya bilang kepada anak durhaka itu, kalau kamu ambil uang orang itu, mulai hari ini kamu berhenti jadi anak saya. Lalu anak-anak yang durhaka ini bilang, tidak apa-apa. Mulai hari ini engkau bukan bapak kami bukan anakmu. Yang penting kami dapat uang. Jadi mereka pergi. Kira-kira sudah di jalan jauh, anak angkat ini ambil bapak itu pergi ke rumahnya, sudah pergi. Lalu mereka dua suami istri bilang, orang Kuba bilang, Frank, mau bapak jadi bapak kami atau tidak, yang penting kami sudah dapat 400 juta di ATM. Tapi istrinya sadar, loh, kita ini kan tidak tahu PIN. Dia bilang PIN bapak ini lahir tanggal berapa ya? Mereka bingung, mereka lari kembali. Ternyata orang-orang itu sudah tidak ada. Saudara lihat ini, apa pelajaran? Banyak kali saya bilang tadi malam dalam khotbah ulang tahun di Kakak Jeffrey, saya bilang, orang ini makin diberkati, makin lupa daratan seperti itu. Ya, itu persis anak durhaka tadi. Mau mau 400 jutanya, tapi tanggal lahir bapaknya saja tidak tahu. PIN bapaknya tidak tahu. Itu gambaran hidup kita. Kadang-kadang kita diberkati, tetapi kita tidak mengenal Tuhan sebenarnya. Kita tidak kenal Bapa kita. Kalau kita kenal Bapa kita, mau diberkati tidak diberkati, kita tetap mencintai Tuhan kita. Kita tetap mencari Tuhan kita. Amin. Jadi kadang-kadang saya lihat mau pintar ngajar sekolah minggu juga, kalau tersinggung buang di laut. Saya harus omong jujur sama Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang mengikuti live stream saya harus omong keras ini. Kadang-kadang pintar ngajar sekolah minggu, tapi karakternya tidak bisa menjadi orang yang setia. Jadi pintar ngajar kaum muda supaya kaum muda hidup benar, tapi yang ajar sendiri beko-beko. Itu saya kasih ingat bahwa kita harus tahu Tuhan kita bukan hanya tahu tentang kita, tapi Tuhan juga tahu beban kita dan cara menolong kita. Sebagai anak kita harus kenal Tuhan kita. Amin. Ada amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan pada poin berikut. Dia penolong yang ajaib. Maksudnya apa? Yang kedua, kalau pertama dia tahu tentang kita, tentang persoalan kita, dan dia tahu cara bekerja menolong kita. Maka yang kedua, dia penolong ajaib karena dia tahu persis kapan waktu yang paling tepat untuk menolong kita. Saya ulangi lagi, dia Tuhan penolong yang ajaib. Bukan hanya dia tahu tentang kita, pergumulan kita, dan cara menolong kita, tapi yang kedua, dia tahu persis kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Mari kita lihat ayatnya, firman Tuhan Matius 14 tadi. Ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakar. Lalu apa? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Saudara lihat, penulis sendiri menulis dengan kata kira-kira, tapi Yesus tidak kira-kira. Jam 3 Alkitab berkata dia ada di sini. Sebelum jam 3, saya tanya saudara, mereka ada di posisi apa? Di dalam keadaan posisi dihantam gelombang. Saya percaya mereka tidak tinggal diam. Mereka sudah berusaha bikin supaya kalau bisa perahu ini jangan oleng, apalagi kemasukan air, dan apalagi tenggelam yang akan membinasakan mereka. Betul ya? Keadaan ini sangat berat. Keadaan ini bisa bikin mereka mati, binasa. Nah, saya kasih ingat saudara. Itu sebabnya dalam keadaan dia berdoa pun dia tahu tentang mereka. Tapi yang paling bagus adalah lihat, dia datang tepat waktu. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Bicara tentang waktu, dia bicara tentang ini. Tuhan itu suka bekerja tepat pada waktunya. Kenapa harus tepat?
Kenapa tidak cepat? Dan kenapa tidak perlu terlambat? Jawaban saya sederhana. Kalau cepat, Tuhan tolong mereka kasih hentikan angin, pasti Petrus akan bilang, itu untung nah. Untung tadi tolong beta suruh lu buang itu barang-barang. Untung toh tadi beta suruh perbaiki kemudi. Kita selalu ketika merasakan sesuatu, kita hubungkan dengan kita punya kemampuan. Yang saya sering bilang, naik pesawat itu kalau hampir jatuh, semua orang berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi waktu sudah mendarat selalu bahasa ini yang keluar. Memang dia pilot luar biasa. Wih, dia bawa di pesawat hampir betul jatuh, tapi memang pilotnya mantap. Saya selalu bilang begitu ya. Ketika kapal hampir tenggelam, kita Tuhan tolong darah Yesus. Tapi ketika kita tiba di pelabuhan dalam keadaan selamat, selalu kita bilang, wih untung itu kapal itu bagus. Kalau sode kapal yang jelek pasti tenggelam. Saudara lihat, kalau cepat manusia sulit mengakui bahwa itu Tuhan. Tapi saudara lihat, kalau terlambat mereka mati binasa. Kalau begitu, Tuhan itu datang tidak cepat, tidak lambat. Tuhan yang lebih tahu waktu yang paling tepat untuk kita semua. Amin. Saudara, kalau waktu Tuhan tepat, maka kata Alkitab, menurut Alkitab dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dia bilang begini, Tuhan itu punya waktu. Jadi setiap kita punya apa? Punya waktu. Perhatikan ini. Untuk segala sesuatu. Ingat, untuk siapa? Segala sesuatu. Bukan hanya untuk Anda. Ada masanya, atau ada waktunya, ada time-nya. Untuk apapun yang ada di bawah kolong langit ini ada waktu. Saya tanya saudara, apakah saudara saya yang butuh waktu Tuhan? Tidak. Ayam butuh waktu Tuhan. Saya tanya saudara, ayam itu mengeram berapa hari? Ayam mengeram berapa hari? Yang sekolah tidak tahu. Ayam itu mengeram berapa hari? 21 hari. Ayam. Tapi kadang-kadang kita ini 20 hari kita PPE, keluar di pohon mati. Ayam saja punya waktu. Dia bilang di bawah kolong ini ada waktu semua. Manusia berapa bulan? Kalau dia bukan 8-9 bulan mengandung. Kalau sampai paksa di bawah itu atau di atas itu pasti jadi masalah. Saudara lihat, alam saja Tuhan atur ada waktu. Lalu saudara paksa saudara waktu. Ayam protes nanti, kalau gitu kita mau 15 hari menetas sudah. Amin. Anjing berapa bulan? Anjing berapa bulan hamilnya, buntingnya? Berapa bulan? Bapak saya tidak tahu. Tapi kalau RW baru betul tahu. Nah, saudara dengar baik-baik. Semua di dalam ini ada waktunya. Mangga butuh berapa? Lama. Dia bilang alam semua itu ada waktunya. Lalu kenapa manusia marah-marah kalau belum waktu? Tuhan kenapa terlalu lama? Belajar dari ayam. Ayam tunggu 21 hari, lu makrarapa bertobat. Amin. Ada amin. Kalau memang belum waktu untuk kawin, lu mau pacaran 8 kali, saya selalu bilang putus apa? Ada amin. Tapi kalau sewaktu saudara ketemu langsung nikah, tidak ada pacaran. Jadi jangan terlalu takut di hidup. Saya dengar seorang pendeta Lumoindong, tapi bukan pendeta Gilbert, saya lupa nama, saudara bisa cari. Jadi dia punya tante, cantik, umur 50 tahun, belum menikah. Selalu dia bilang kepada keponakan yang pendeta, doakan tante ya, tante perlu menikah. Orang semua ketawa karena tantenya sudah 55 tahun, bukan 50, 55. Jadi mereka doakan. Lalu mama dari pendeta ini bilang, sudahlah tenang, yakin pasti Tuhan tolong 55 tahun. Entah bagaimana caranya,
Ada seorang bule, rupanya mungkin berteman dia punya adik Nona yang merupakan mama dari pendeta ini. Mereka dua, yang mama dari pendeta ini janda. Jadi si bule ini lihat, masih janda tapi masih cantik. Jadi dia bilang, bagaimana kalau saya dengan lu? Kalau mamanya bilang, saya buat anak sudah jadi pendeta ini, sudahlah saya tidak mau. Kalau lu mau, ada si adik Nona. Umur berapa? Lu tidak usah tanya. Lalu dia bilang, kalau begitu kirimkan foto. Maka pendeta ini berbilang sama mamanya, siapa yang bilang? Itu bule kaya di Amerika sana. Kalau begitu bagaimana? Dia minta kirim foto. Maka pendeta ini, kalau begitu kirim foto dia waktu dia umur 40. Kan itu sudah 55. Lalu mamanya bilang, kan dia sudah 55. Iya, kan dia bilang hanya kirimkan foto, tidak bilang kirim umur berapa. Kirimlah 40. Tentu 40 masih cantik luar biasa. Kirim yang 40. Dan pada waktu kirim, saudara-saudara, mamanya bawa dia ke salon, mau bawa tantenya yang umur 50 ke salon. Tarik pokoknya bikin farmak habis-habisan, alis mata tarik kasih panjang, semua bulu matanya itu bagaikan tera melindungi waktu siru pun dia tetap berdiri kokoh. Nah, singkat cerita, bule itu bilang, terbang ke sana. Oh, tidak ada uang, kami kasih uang tiket. Saudara-saudara, mereka pikir, aduh kasihan, itu kan 40 waktu fotonya, pergi nyatakan 55. Mereka mulai dari setelah berangkat dengan pesawat hilang, mereka yang mulai berdegup jantungnya. Ini kalau dia lihat asli antara 40 dan 55 beda, dan mati banyak orang. Maka pergilah. Hari pertama tidak ada berita, hari kedua tidak ada berita, 1 bulan tidak ada berita, 3 bulan tidak ada berita. Mereka pikir, oh mungkin mama tua sudah jadi gembel sana. 3 tahun kemudian katanya tantenya turun dari pesawat, high heels, kacamata, gula lempeng, datang dengan tas bermerek, sudah turun dengan gambarnya. Ternyata sudah orang kaya pun istri. Sudah 55 tahun. Kalau sudah waktu Tuhan, jangankan 38 tahun, 55 masih laku. Yang tadi selalu berapa? 38. Oh, tunggu 55 pasti Tuhan. Tapi bukan maksudnya adalah semua ada waktu. Ada amin. Tapi manusia suka orang bilang bakar apa? Tabrak sana, tabrak sini. Sementok baru Tuhan, tolong saya. Ada amin. Kalau binatang saja ada waktunya, apalagi manusia yang diciptakan mulia segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Amin. Doa ini kali belum, ya tangan. Saya tadi lupa tanya, bebek itu berapa lama? Bebek dengan ayam pasti beda. Amin. Jadi lu jangan bilang, kesian bebek kamu suka bebek bolong-bolong. Hei, kasih tahu dia, bebek dan ayam saja pun tanggal beda. Menetas. Apalagi lu, ada amin. Jangan lu lihat orang sebarkan undangan sebilang adu kapan. Masih ingat dia, bebek dan ayam beda. Apalagi sapi pun tanggalnya juga beda. Cara melahirkan juga beda. Amin. Ayam itu katanya paling makan puji, binatang paling makan puji itu ayam. Satu saja dia berteriak kasih tahu semua. Cara berkata, satu telur. Sapi itu beranak 1 kali besar, tapi dia juga mulia. Kan kita seperti ayam ya. Kadang-kadang kita seperti apa? Ayam. Kalau baru buat sesuatu itu Tuhan saja makan puji minta. Baru cincin tagaknya saja emas, dikelingking saja. Ini hari dia jalan angkat tangan terus, walaupun dia tidak menyembah Tuhan. Ada amin. Nah saudara, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya untuk apapun yang ada di bawah langit, dan juga punya waktunya masing-masing. Amin. Saya tanya saudara, ada kok telur yang kasih masuk air panas langsung matang? Enak. Tunggu, itu yang sudah depan biji mata, kita tunggu.
Mata sapi. Saya heran, telur tapi disebut mata sapi. Apa persamaannya? Tapi saya suka goreng juga telur ya. Yang paling cepat itu telur dadar. Sekali dia kena minyak panas langsung dia keringnya. Yang paling lama itu mata sapi. Lama sekali karena minyaknya tidak menyentuh matanya yang kuning. Tapi toh butuh waktu. Jadi kalau bapak mama paksa Tuhan, Anda salah besar. Amin. Kalau Tuhan belum jawab, pertama dia sedang uji iman saudara. Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan belum datang, pertama belum waktu. Tapi yang kedua, dia sedang uji iman kita. Masihkah percaya bahwa dia datang untuk menolong kita? Para murid itu lihat, mereka tidak putus asa. Kalau saudara baca ayat lain, cerita lain, mereka pernah putus asa. Guru, kau biarkan kami binasa. Pernah ya? Tapi dalam catatan ini tidak. Nah, saya mau bilang saudara, dalam menunggu waktu kadang-kadang Tuhan ingin waktunya yang tepat. Tapi yang kedua, Tuhan ingin uji kesabaran dan iman kita. Kadang-kadang kita tidak sabar. Amin. Satu waktu ada seorang bapak yang berjalan-jalan dan dia menemukan kepompong. Sudah tahu kepompong itu akhirnya jadi apa? Kupu-kupu. Katanya ketika dia menemukan kepompong, dia melihat bagaimana proses kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Itu sulit sekali. Karena dia berpikir sulit, dia coba tolong, dia buka. Dan ternyata memang keluar. Tapi beberapa menit kemudian mati. Demikian ini kita, kalau kita paksa kehendak Tuhan, bukan waktu Tuhan, kita seperti buah yang dipaksa masak. Saya tanya saudara, mangga itu kalau dipaksa masak manis tidak? Banyak di kota Kupang ini kacau-kacau. Mangga itu kelihatan dari luar segar, kuning, lidah air liur ini jatuh waktu dia. Pas makan kita kutuk itu orang, kurang ngajar. Ini dia paksa kurang ngajar gitu. Saudara lihat, kalau orang paksa rasanya bukan manis, asam. Demikian kehidupan kita, kalau kita paksa belum waktu Tuhan, kita sendiri yang mengalami apa itu penderitaan. Tidak ada kata apa. Ada amin. Nah sudah, lanjut saudara lihat. Ini ayat yang lebih indah lagi. Dia katakan begini. Lanjut, ayat yang keempat. Saudara dia bilang gini. Untuk ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk apa? Ketawa. Ada waktu untuk apa? Marah. Ada waktu untuk menari. Saudara-saudara, setiap waktu Tuhan itu tepat waktu. Kalau saudara ada di waktu menangis, menangislah. Jangan paksa untuk menari. Karena mungkin itu waktu untuk kau menangis. Ada waktu untuk tertawa. Coba saya kasih contoh saudara. Kalau saudara tertawa sebelum waktu, keluar dari sini, tidak ada yang bikin lucu, saudara ketawa di jalan. Lu cantik, orang tolak lu, tidak akan orang kawin dari lu. Walaupun lu hanya coba-coba ketawa, tidak usah ketawa karena sesuatu. Lu dari sini, make up cantik luar biasa, lalu ketawa sepanjang jalan. Itu biar itu laki-laki berdoa, Tuhan ini lu punjora dia bilang suami. Beta semua yang gila-gila model begini. Tertawa sebelum waktu dan penyebabnya rugi besar. Kalau ada orang bikin lucu lalu Anda ketawa, itu yang disebut ketawa tepat waktu. Jadi jangan paksa untuk bisa ketawa. Itu namanya ketawa palsu. Ada amin. Saudara pernah ada di titik ini, kita semua pernah ada di titik ini. Kita ada menangis. Tiba-tiba kawan muncul. Weh, nona cantik. Shalom. Kita wajah ini bikin baik-baik. Padahal ada menangis. Itu yang disebut ketawa belum waktunya. Kalau sudah ketawa pada waktunya, pernah saudara ada orang bikin lucu selucu-lucunya. Kalau saudara bilang ini belum waktu. Kalau orang sudah bikin lucu tepat waktu, pasti dengan sendiri, tidak usah dipaksa Anda ketawa. Itu maksudnya. Ada waktu untuk apa? Meratap. Jadi saudara, ini orang menangis, orang ketawa,
itulah kehidupan manusia. Manusia itu selalu berjalan seperti roda. Ada waktu saudara menangis, tapi ada bagian Tuhan akan bikin saudara dihibur alias tertawa. Tapi ada waktu saudara merata. Apa itu merata? Doa. Jadi ketika saudara menghadapi dua sisi ini, menangis dan tertawa, menangis harus merata. Tertawa pun saya bilang harus merata dalam pengertian begini. Dalam segala keadaan tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena kalau kita bisa berada di dua sisi ini dan bisa bersyukur dalam dua sisi ini, Alkitab bilang maka kita akan menemukan waktu yang disebut kita akan menari. Orang kepingin menari, bersuka cita, berbahagia, tapi tidak mau berjalan di waktu yang ada tadi. Sekarang ini saya lihat kalau saudara ada di jalan-jalan sudah berbunga ini mangga. Karena sudah waktunya. Sudah bunga mangga, ya. Di belakang gereja sudah berbunga mangga. Apa artinya? Dia sudah mulai berbunga, tetapi dia belum waktu untuk kita makan. Karena dia harus menghadapi apa yang disebut dengan angin. Jadi itu bunga itu akan dihantam oleh angin dan hanya tinggal beberapa yang akan lolos ujian. Dan itu yang menghasilkan buah yang matang. Sudah tahu kita pohon di belakang ini bunga banyak sekali. Kemarin tahun lalu puji Tuhan saya menuai banyak sekali. Yaitu dari 2 pohon, dari banyak bunga itu hanya ada 1 buah yang saya makan. Apa artinya? Saudara-saudara, lihat yang bisa menari. Maksudnya gini, mangga itu pada akhirnya manis, dinikmati orang, dinikmati oleh saya setelah melalui proses yang disebut dengan menghadapi angin. Kalau begitu saudara, untuk bisa sampai pada tahap menari waktu Tuhan itu, Anda harus melewati apa yang disebut menangis dan tertawa. Amin. Lanjut. Kalau begitu kita tanya, sampai kapan saya menangis? Sampai kapan saya meratap? Lalu Pengkhotbah 3 ayat 11 menjelaskan secara simpul seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, Bapak Ibu, Tuhan itu kerja bukan hanya dengan kuasa, tapi Tuhan kerja dengan waktunya. Amin. Jemur pakaian saja ada waktu. Makanya Alkitab bilang di bawah kolong langit ini pelajaran. Semua ada waktu. Kita saja yang mau cepat-cepat. Betul ya? Segala saat kita mau cepat. Makanya Indonesia ini suka yang cepat-cepat. Dia paling suka yang cepat-cepat. Jalan itu kalau bisa kerjain hari besok jadi. Makanya saudara lihat, betul, resmikan ini hari oleh Jokowi, 3 hari kemudian Sulobang itu jalan asli. Karena itu tipe Indonesia. Mau cepat jadi, mutunya jelek. Kadang-kadang dalam Tuhan, iman kita harus digojlok habis, supaya ketika Tuhan bekerja tepat waktu, kita jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saya belajar bahwa Dia adalah penolong yang sejati. Karena hanya Dia Tuhan yang berkuasa mengatasi segala badai dan persoalan hidup. Yang saya istilahkan, kenapa bisa Dia berkuasa atas segala persoalan dan badai hidup? Sebab bagi saya, Tuhan itu atau persoalan itu hanya bisa selesai di bawah kaki Tuhan. Saudara, persoalan apapun hanya bisa selesai di bawah kaki Tuhan. Apalagi persoalan yang sudah manusia angkat tangan. Dokter angkat tangan itu hanya bisa selesai di mana? Di kaki Tuhan. Coba saudara lihat ayat terakhir. Ayat terakhir, saya mau jelaskan saudara baik-baik. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakap. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Perhatikan kata ini, berjalan di atas air. Kemudian ayat 26, ketika murid-murid melihat Dia berjalan di atas air 2 kali. Di mana Dia berjalan? Di atas air.
Mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak karena takut. Perhatikan, yang namanya air, kalau orang berdiri di atasnya, dia harus berada di posisi bawah air. Kalau Anda tidak percaya, coba pergi ke kolam renang, lalu Anda jalan. Anda tidak bisa di atas air, kecuali orang berenang. Tapi ini dia tidak bilang, maka berenanglah Yesus di atas air. Kalau berenang bisa, walaupun kalau saudara berenang, tidak semua posisi ada di atas air. Perut, kalau saudara berenang begini, perut ada di dalam air. Tapi Alkitab berkata dia berjalan di atas air. Berarti alam saja tidak bisa menguasai kuasa Tuhan. Dia berjalan di atas air. Harusnya dia di bawah air secara alami, bahwa dia harus berada di bawah air. Tetapi Alkitab mengatakan dia jalan di atas air. Nah, saudara, yang menarik yang adalah gini. Saya pernah baca sebuah tulisan. Sudah dengar baik ini. Ini menarik. Waktu Alkitab catat tentang dia berjalan di atas air, itu bukan sembarang ditulis. Kedua, Yesus itu bukan orang makan puji. Dia jalan di air sehingga orang bilang, wah luar biasa. Bukan. Apapun yang dilakukan Tuhan selalu punya tujuan. Begini maksud saya. Kan murid-murid di mana? Di atas perahu. Kalau saudara baca ayat terakhir, menarik sekali. Coba kita ke ayat terakhir supaya saudara mengerti maksud saya. Saudara lihat ini. Kalau saudara lihat ayat terakhir, ayat terakhir bilang begini. Setelah Yesus, saya tidak sempat kasih tunjuk, tapi begini. Setelah Yesus naik ke atas perahu, kata Alkitab, maka redalah angin itu. Betul ya? Kalau saudara baca ayat terakhir. Setelah mereka menaikkan Yesus, maka redalah angin itu. Berarti kalau memang setelah dia naik angin itu reda, kenapa dari sana waktu dari tempat dia berdua tidak langsung naik ke perahu supaya langsung aman? Saudara pernah pikir ini itu? Kalau saudara bingung ya, saya kasih ingat saudara bahwa ayat yang paling menarik adalah ayat yang ke berapa ya? Kalau saudara lihat ayat itu jelas sekali ya. Saya coba buka untuk saudara supaya saudara mengerti maksud saya. Ayat yang ke-32, tidak bisa keluar di situ, tapi saya baca ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu, angin pun reda. Mereka itu siapa? Yesus dan Petrus. Tapi tidak mungkin, saya sudah bilang, tidak mungkin Petrus yang bikin angin reda, karena Petrus sendiri juga ketakutan. Tapi lihat, angin itu reda. Menurut ayat 32, saya ulangi lagi. Lalu mereka naik, Yesus naik, dan angin pun reda. Berarti setelah Yesus naik perahu, angin reda. Tapi yang herannya, kenapa dia datang tidak langsung lompat ke atas perahu, tapi dia datang, dia jalan di atas air, maka dia panggil Petrus datang ke sini. Saudara pernah pikir saya di sini? Saya mulai berpikir Tuhan itu luar biasa. Dia sedang menunjukkan maha kuasanya. Saudara lihat, kenapa dia tidak berjalan di atas perahu? Karena perahu bukan jadi persoalan. Perahu itu tempat tumpangan mereka, ya kan? Orang kan nyebrang harus butuh perahu. Betul ya? Perahu bukan persoalan. Murid-murid bukan persoalan. Yang persoalan apa? Kata Alkitab, angin sakar. Angin sakar itu yang bikin gelombang besar. Karena itu Tuhan atasinya bukan ke perahunya. Dia harus ada di mana? Di angin tempat persoalannya. Nah ini yang saya bilang sama saudara. Kadang-kadang Tuhan yang lebih tahu di mana letak persoalan yang sesungguhnya. Saya kasih contoh. Penyakit sekarang ini kan mirip-mirip. Katanya kalau saudara lemah-lemah di jam 10 pagi, itu saudara ada kecenderungan untuk bisa diabetes. Jadi kalau jam-jam 10 pagi saudara boros makan tiba-tiba, padahal boros makan, boros tidur, itu katanya ciri-ciri awal diabetes. Tapi Anda tahu, kalau Anda mete malam, nonton sepak bola sampai pagi, ya tidak heran jam 10 dulu kayak ayam. Jadi kalau begitu kesimpulannya sederhana. Yang tahu siapa? Dokter. Ngerti ya? Orang-orang yang sakit ginjal, gagal ginjal, itu ciri khasnya panas terus. Tapi saudara tahu bahwa penyakit apa namanya? Orang kecapean itu panas terus, apa namanya? Tipes. Itu juga jalan sama, sedikit-sedikit panas. Jadi
Kita ini paling jago semua, apalagi orang Kupang. Panas sedikit langsung ambil Bodrex. Padahal belum tentu ini panas. Ini karena apa? Ya, katanya panas itu jangan cepat-cepat minum obat, karena kadang-kadang panas itu sedang menunjukkan tubuh kita sendiri bagus. Contoh, kalau saudara dari panas-panas langsung minum es, pasti tubuh saudara jadi hangat. Kenapa? Karena tubuh ini menyesuaikan, dan ketika tidak menyesuaikan, akhirnya tidak seimbang, maka ada kadang-kadang ada hangat-hangat sedikit. Nah, apalagi karena anak-anak yang malas sekolah, pas hangat dia bilang, "Mama, pegang, ya lu hangat." Lu maksud, "Mama kayaknya beta di sekolah ini hangat." Ya, tapi bukan itu maksud saya. Saya bikin maksud saya gini, Tuhan pun demikian. Saudara dengar, Tuhan pun demikian. Tuhan yang tahu keadaan saudara, di mana dia punya persoalan yang paling penting, dia tahu. Amin. Saya tanya saudara, pernah saudara merasakan sakit di bagian perut? Sakit minta. Kita kan orang awam selalu bilang begini, perut yang sakit. Maksudnya perut bagian luar, karena ada yang sakit, tertarik di sini. Kita bilang ini perut. Tapi orang yang mengerti tahu, oh tidak, bukan di perut yang kulit ini, tapi di dalamnya. Tapi di dalamnya itu yang jadi persoalan. Demikian dengan Tuhan, saudara. Sekali lagi, kenapa dia berjalan di atas air? Dia sedang bilang, ini persoalan yang luar, persoalan ini, beta di atasnya, dia di bawah beta. Saya kasih tahu saudara, persoalan apapun yang engkau tidak tahu, bahkan kalaupun engkau tahu itu menjadi pokok persoalan, Tuhan di atas. Kadang-kadang kita ini menyembah Tuhan yang kita bilang persoalan itu ada di mana? Di bawah kaki. Tapi dalam perjalanan hidup kita, kita menyangkali bahwa Tuhan kita itu berjalan di atas persoalan kita. Dengan cara apa? Kita meragukan Dia dalam hidup ini. Makanya Petrus bilang, oke, kalau memang lu memang berkuasa, coba kasih beta jalan. Dan kita bilang dia coba jalan ikut Yesus. Tenggelam. Kenapa? Petrus hanya mengambil kuasa. Petrus tidak punya kuasa. Kalaupun hari ini engkau bilang, kok beta tanpa Tuhan juga beta bisnis berhasil, beta tetap dapat proyek. Woi, buta, buka mata lebar-lebar. Tadi dia bilang, Petrus memang jalan hidupnya di atas air, tapi ujungnya tenggelam. Apa maksudnya? Kalau bukan di kaki Tuhan, kelihatan yang kau sukses hari ini. Kalau bukan di kaki Tuhan, kelihatan yang kau jalan, tapi nanti di ujung sana tenggelam. Ngerti? Makanya kenapa sebagai gembala saya selalu bilang, urus proyek boleh, urus kerja boleh. Tadi malam saya bilang kerja itu, ingat ada waktu hidup kita, bagi waktu, bagi untuk keluarga, bagi untuk pekerjaan, dan bagi untuk Tuhan. Kenapa ya selalu kalau khotbah lagi bagus-bagusnya selalu jadi persoalan di dalam live ini. Tapi sudahlah, kita tidak peduli itu. Saya begini, sudah dengar bebek. Jadilah orang yang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Di mana kita bisa melihat kuasa Tuhan? Di kaki Tuhan. Saudara lihat ayat ini, saudara jelaskan. 1 Korintus 15. Dia bilang apa? 1 Korintus 15. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara tahu yang paling sulit itu bukan sakit penyakit. Yang paling sulit itu bukan persoalan hidup kita. Yang paling sulit menurut catatan Alkitab, musuhnya adalah maut, kematian kekal itu. Tapi ayat 27 bilang begini dari 1 Korintus 15. Sebab segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Saya ulangi lagi. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau begitu, waktu engkau ada dalam persoalan yang sangat sulit, sangat sukar, engkau perlu meletakkan itu di bawah kakinya. Saya ulangi, kenapa harus di bawah kakinya? Karena manusia kalau tidak taruh di kaki Tuhan, maka dia juga taruh di otaknya. Saudara lihat, manusia kalau dia sudah tidak mampu, dia suka taruh bukan di kaki Tuhan, tapi dia taruh di mana? Otaknya. Sehingga tidak heran lewat masalah orang jadi gila. Sudah lihat kalau orang masalah terlalu banyak, tidak bisa berpikir lagi, stres,
lalu depresi, kalau dia bukan mati dia gila dan stroke. Kenapa? Karena masalah yang besar dia taruh di otaknya. Aduh Tuhan, ini masalah terlalu besar. Aduh Tuhan, beta susah bisa berpikir. Siapa suruh lu pikir? Yang Alkitab bilang, karena masalah air yang gelombang yang besar itu di bawah kaki Tuhan, maka kesimpulan saya sederhana. Kalau ada masalah, jangan taruh di otak kita yang kecil, taruh di kaki dia yang besar, karena di kakinya itu pasti selesai. Ada amin. Sekali lagi, jangan taruh di otakmu. Stres kau, gila juga. Satu belum selesai sudah datang satu. Badai belum selesai satu sudah datang. Kalau taruh di sini, ini otak kecil. Yang sudah menikah pasti tahu, yang punya anak pasti tahu. Kita mau pikir makan kok, kita mau pikir bensin kok, kita mau pikir dia pun kuliah kok, kita mau pikir apa lagi. Banyak. Itu yang saya bilang, kalau kita taruh di otak, gila. Kalau begitu kita taruh di mana? Di kaki Tuhan. Ada amin. Kenapa di kaki Tuhan? Karena memang kita bilang di bawah kakinya ditaklukkan. Hari ini kita kedatangan jemaat dari Alor. Ya, Ibu siapa lagi? Ibu Seri. Ibu Mercy dengan anaknya yang oleh Senin ini akan ditangani dokter untuk dilakukan operasi. Agak sensitif saudara karena dia memiliki sedikit kelainan pada tubuhnya. Jadi dia memiliki dua jenis kelamin dan harus dioperasi besok. Angkat tangan kita. Tapi kalau kita pikir stres, apa yang terjadi dengan anak ini? Maka saya bersyukur bahwa pagi ini mereka datang kebaktian sebelum besok dibawa. Kenapa? Semua beban itu kalau ditaruh di sini, kepala kita bisa meledak, saudara. Kepala kita bisa bikin kita jadi depresi. Kalau begitu kesimpulan terakhir, Dia Allah yang luar biasa. Dia penolong yang sejati. Karena di bawah kakinya lah kita bisa melihat persoalan kita dan pergumulan kita ditolong oleh Tuhan. Saya ingatkan anak muda ya. Hari ini kamu belum jadi orang tua. Mungkin kamu punya beban. Yang nanti jadi orang tua bebannya lebih banyak. Tapi ingat saya kata ini. Kalau ada beban jangan taruh di kepala. Jangan juga taruh di hati. Karena kalau kau taruh di hati, hati ini sakit. Makanya ada anak-anak yang diajar orang, ada video yang di TikTok yang mengatakan, kalau sampai hidup kita ini ada dalam persoalan, ingat di mana kita menyelesaikannya? Di bawah kaki Tuhan. Tersungkur di mana? Di bawah kaki Tuhan. Saya berharap kesimpulan saya tadi sederhana. Jangan taruh di otak, jangan taruh di hati karena hati ini sakit. Taruh di mana? Di bawah kaki Tuhan. Kenapa di kaki Tuhan, saudara? Di kaki itu juga pernah disalib. Saudara masih ingat, salib itu bukannya di tangan dan kedua tangan yang dipaku dan dikasih mahkota di kepala, tapi di mana dia dipaku? Di kaki. Kalau saya boleh terjemahkan sedikit bebas, kaki itu bicara tentang perjalanan hidup manusia. Yesus di kayu salib di kakinya sedang bicara bahwa yang bisa tolong menebus perjalanan hidupmu hanya di bawah kaki Tuhan. Kalau kaki Tuhan bisa menebus dosa, bisa mengalahkan maut, apalagi sakit penyakit, apalagi beban hidup, di kakilah Tuhanlah tempat yang terbaik untuk kita berlari. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, saudara.